Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman mubarakan. Allahumma amin. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran adab untuk paket B dan juga kursus pendidikan agama Islam ya, PKBM Sofa Indonesia. Nah, ini malam hari ini saya menggantikan Ustadz Oki karena beliau ada urusan mendadak. Nah, jadi kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh Ustadz Oki ya. Kemarin sudah membahas hadis hadis terkait tidak boleh berlebihan di dalam penggunaan air. Nah, ya tentunya memang kita tidak dibolehkan berlebihan dalam segala hal. Ya, berlebihan dalam segala hal itu tidak boleh. Dalam penggunaan harta, kan, dalam makan juga tidak boleh. Tapi di sini pembahasannya adalah khusus bab wudhu. Ya, jadi di dalam wudhu itu juga tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Nah, bahkan sejatinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah, ya, pada saat itu pernah berwudhu. Ya. Jadi Nabi atau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah berwudu satu kali saja, satu kali basuh, ya, satu kali basuh. Jadi yang 3 kali itu adalah sunnah. Sunnahnya wudu adalah 3 kali basuhan. Tapi kalau satu kali basuh itu sudah merata, ya berarti itu sudah sah. Meskipun ini sulit, ya, meskipun ini sulit. Kalau kita tidak bisa untuk wudu sekali basuh anggota wudunya rata, maka dibasuh 3 kali. Nah, seperti itu. Baik, kita melanjutkan ya. Di sini ditulis dulu mungkin faidah dari hadis ya. Karena kemarin nulis hadis. Betul nggak? Kemarin nulis terjemahan hadisnya nggak? Iya, Ustaz. Tulis, Nah, Ustaz. Sekarang ditulis faidahnya. Faidah dari hadis. Nah, faidah dari hadis yaitu hanya satu saja faidahnya, bahwasanya berlebih-lebihan ya di dalam penggunaan air itu dibenci. Ya. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air itu dibenci. Itu dibenci. Sudah? Sudah belum? Sudah, Ustaz. Nah, walaupun di saat wudhu. Walaupun di saat wudhu. Nah, walaupun di saat wudhu. Walaupun di saat wudhu. Baik, kalau di saat wudhu saja yang ibadah itu berlebihan menggunakan air itu dibenci, apalagi di selain ibadah. Nah, apalagi di selain ibadah. Ya, air ya, dibuang-buang gitu kan tanpa tujuan yang jelas. Ya, ini tentunya menyia-nyiakan nikmat Allah, ya, tidak dibolehkan. Baik, kita lanjutkan adab yang kelima. Adab yang kelima adalah ghuslul kaffain, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Ya, ghuslul kaffaini artinya membasuh kedua telapak tangan. Ini termasuk adab wudu. Ya, termasuk adab wudu adalah membasuh kedua telapak tangan. Wadzalika lima fis sahihaini an Abdullah ibni Zaidin ibni Asim an Ansari radhiyallahu anhu fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, Hidayah bisa bantu saya bacakan ya? Qala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak perlu. Fada'a. Afan. Nah, jadi hadis itu beda dengan Quran. Hadis itu beda dengan Quran. Kalau hadis itu tidak perlu dibaca ta'awud ataupun basmalah. Nah, nah, Tafadhal. fada'a bi'ina'in fa'akfa'a minha ala yadayhi fagasalahuma thalathan. Alasan mumtaz. Nah, jadi
sedikit menyinggungnya. Jadi beda antara hadis dan ayat Quran. Nah, hadis itu dibaca tanpa tajwid pertama, dibacanya tanpa tajwid. Jadi bacanya biasa saja. Fada'a bi'ina'in fa'akfa'a minha ala yadayhi faghasalahuma thalathan. Nah, seperti ngomong biasa. Kalau Quran itu ada tajwidnya. Tidak boleh orang baca Quran tanpa tajwid. Haram, dosa. Kemudian hadis itu dibaca tanpa ta'awud dan tanpa basmalah itu tidak masalah. Ya. Kecuali dalam hadis itu ada ayatnya, itu beda. Nah, kalau ayat Quran sudah jelas itu harus dengan ta'awud dan juga dengan basmalah jika di awal surat. Nah, seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami. Baik, fada'a bi'ina'in. Nah, Rasulullah didatangkan ya atau diminta dengan sebuah wadah. Ya, ina itu wadah. Fa'akfa'a minha ala yadayhi faghasalahuma salasan. Yaitu beliau mengambil dengan kedua tangannya itu masuk gitu kan. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, jadi termasuk ada wudu, meskipun ini bukan rukun. Ya, kan kemarin di fikih, insya Allah sudah dijelaskan rukun-rukun wudu. Nah, membasuh kedua telapak tangan di awal itu bukan rukun, tapi termasuk ke dalam adab wudu. Dan ini hukumnya sunnah saja. Kalau misal tidak dilakukan tidak apa-apa, betulnya dilakukan karena sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik kita lanjutkan saja ya. Jelas atau ada pertanyaan? Sebenarnya ringkas-ringkas ya adabnya ini. Ada pertanyaan? Hidayah? Tidak ada Ustaz. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Nah, ya kalau misalnya nulis hadisnya lumayan ya, tapi nanti sama Ustaz Oki saja kalau misalnya yang bahas nulis hadisnya. Adab yang keenam, ya kalau saya modelnya ngejar ini ya, ngejar materinya yang penting paham. Nah, adab yang keenam adalah kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur dan istinsyak dari satu tangan, dari satu telapak tangan. Saya ulangi, adab yang keenam adalah kumur-kumur dan istinsyak yang diambil dari satu telapak tangan. Nah, kumur-kumur dan istinsyak yang diambil dari satu telapak tangan. Itu adab yang keenam. Ayustahabbu an natamat mado wa nastan syaqo min kafin wahidah. Jadi disunahkan bagi kita kalau wudhu, ya kemarin insya Allah sudah dijelaskan juga ya di bab wudhu kan. Jadi ketika wudhu itu kita ngambil air untuk kumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu apa, Hidayah? Ingat nggak kemarin? Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung Ustaz. Mumtaz. Nah, jadi kita sekali ambil itu untuk dimasukkan airnya ke dalam hidung dan mulut. Ya, hanya satu tangan, bukan dua tangan. Sunnahnya menggunakan satu tangan. Satu tangan saja, kerannya jangan terlalu besar airnya, kemudian dimasukkan separuh ke mulut, separuh ke hidung. Ya, kemudian dikeluarkan semuanya. Seperti itu. Nah, di sini ada hadisnya lama lama fi sahihain. Lima fi sahihain an Abdullah bin Zaidin sama bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kafin wahidah fa fa'ala dzalika salasan. Nah, setelah Nabi yang tadi itu memasukkan telapak tangannya kemudian membasuhnya 3 kali, ya tadi yang di atas tadi hadis yang ini, ya bahwasanya didatangkan bejana wadah ada airnya, kemudian
Nabi masukkan tangannya, yang satu basuh, yang satu basuh gitu kan. 3 kali telapak tangan. Setelah itu Nabi memasukkan kedua tangannya, ya, memasukkan tangannya, satu tangannya, afwan. Masukkan satu tangannya, mengambil dari air itu, ya zaman dulu ini beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan wudhunya pakai keran. Kalau dulu tuh pakai wadah. Wadah. Entah dulu wadahnya bentuknya seperti apa, yang jelas pakai wadah, ya seperti ember mungkin seperti itu, tapi ada airnya, ya seperti itu. Kalau sekarang kan pakai keran. Nah, jadi dulu tangannya Nabi itu dimasukkan, kemudian keluar, ya dikeluarkan, kemudian di separuh dimasukkan mulut untuk kumur-kumur, yang separuhnya untuk istinsyak. Nah, jadi satu tangan itu. Kemudian hal itu dilakukan tiga kali. Hal itu dilakukan 3 kali saat wudhu. Nah, kemudian adab yang ketujuh dari adab wudhu adalah menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Nah, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Adab yang ketujuh, saya ulangi, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Nah, bagaimana? Sudah? Afwan Ustadz, kemarin sudah semua ditulis sampai Lah, ke poin 14. katanya harus Ustadz. sampai Tapi itu. terjemahannya baru sampai poin kelima. Oh, Terjemahan alah. Ustadznya. Oh, begitu. Iya, Ustadz, kemarin sudah ditulis semua sampai poin ke-11, terus diterjemahkan. Aduh, sudah jalan 10 menit malah. Nah, baik kalau begitu saya ambil bab ini saja. Nanti itu sama Ustadz Oki saja ya. Yang itu, nah. Sampai yang ke-11, sampai yang berdoa setelah wudhu. Sudah? Iya, Ustadz. Oh, sudah ditulis. Nah, baik, nggak apa-apa. Sampai adab yang ke-12 sudah belum? Sampai ke-11, Ustadz. Berdoa setelah wudhu. Oh, Oh, yang 12 ke-12. sudah, Ustadz, sudah. Sholat 2 Oh, rakaat. kan? Salah. Ayo, Sudah, Ustadz. ntar salah lagi. Afwan, Ustadz. Sudah ini. Nah, baik. Kalau begitu, kita masuk yang baru saja ya. Nah, kita masuk yang baru. Nanti yang rinciannya itu mungkin sama Ustadz Oki saja ya. Nah, karena beliau kan yang sudah membahas. Kalau beliau mau terjemahkan satu-satu hadisnya tidak masalah. Tapi di sini saya membahas secara poin-poinnya saja. Nah, ini betul ini. Sudah. Ntar saya salah lagi. Sudah, Ustadz, sampai poin ke-12, sholat 2 rakaat setelah berwudhu. Baik. Sekarang berarti bab baru. Ya, ditulis judulnya bab mandi wajib. Atau adab mandi. Adab mandi. Adab mandi. Yang di sini maksudnya mandinya itu mandi wajib. Nah, adab mandi wajib. Atau mandi saja nggak apa-apa. Adab mandi. Karena di sini umum juga ternyata. Adab mandi. Adab mandi. Adab mandi. Itu sudah tidak usah ditambahkan wajib. Adab mandi. 6. Adab yang pertama adalah membaca bismillah saat melepaskan pakaian. Adab pertama ketika mandi adalah membaca bismillah saat melepaskan pakaian. Nah, membaca bismillah saat melepaskan pakaian. Nah, jadi kita ketika mau mandi, ya, itu disunahkan untuk membaca basmalah, ya, bismillah seperti itu ya. Di sini dikatakan ai yustahabbu an naqula bismillah indama nakhla'u siyana.
itu disunahkan agar kita mengucapkan bismillah ketika kita melepaskan pakaian kita. Wadzalika lima rawahu at-Tabrani. Dan hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani wa huwa hasan, dan harusnya hasan bi syawahidihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza wada'a ahaduhum saubahu an yaqula bismillah. Satar, penutup, ya, penutup yang ada di antara pandangan atau mata jin dan juga auratnya anak Adam. Aurat itu bagian yang tidak boleh terlihat, gitu ya. Idza wada'a ahaduhum, apabila salah seorang dari mereka meletakkan pakaiannya dan agar mengucapkan basmalah, ya, atau bismillah. Nah, jadi kalau misal kita melepaskan pakaian, kemudian kita mengucapkan bismillah, maka jin tidak bisa melihat aurat kita. Tidak bisa. Nah, tapi kalau tidak, maka dia bisa melihat aurat kita. Coba Nidaul Husna, bisa nggak dibacakan hadisnya? Qala, mulai dari sini. Ini yang tebal ini. Mana Nah, Ustaz? ini nih. Nih. Kelihatan nggak? Satruma, Satruma baina satruma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza wada'a ahaduhum saubaha an yaqul bismillah. nah, ini salah. Ini harusnya saubahu. Yang ini. Saubahu. Coba Hidayah dibaca. Satruma, Satruma baina yunil jinni wa aurati bani adama idza Adama, wada'a sorry. Idza wada'a, adama adama idza wada'a wado'a, ahaduhum wado'a. wada'a ahaduhum Saubahu, thawbahu an yaqula bismillah. Bismillah. Nah, Bismillah. Nah, baik. Sama seperti Ustaz Oki ya. Ini penting hadis ini. Silahkan. Kalau nulis Arabnya keberatan nggak? Keberatan ya? Nulis Arabnya keberatan? Tidak, Ustaz. Tidak. Nidal Husna gimana? Keberatan nggak nulis Arabnya ini? Tidak Ustaz. Baik. Nulisnya dari sini saja. Ini yang saya kasih tanda. An Anas bin Malik. Nah, An Anas bin Malik sampai Bismillah. Ditulis, ya ini sisa 15 Cuman menit agak terakhir ya. agak, Kenapa? agak lama Ustaz. Ya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wis. Nah, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wis, agak lama. Ya qadarullah ya tadi. Tadi kita sudah terbuang waktunya sekitar. Ya bukan terbuang sih, ada faidahnya tentunya. Cuma tadi kan keliru ya, ternyata yang bab wudu itu sudah malah saya bahas ulang. Nah. Coba ditulis sampai Bismillah. Nah. Tulis sampai Bismillah, harokatnya ditulis juga ya. Insya Allah ke depan ini saya akan susun ulang ini. Nah, jadi modulnya nggak istilahnya kayak seperti sekarang ini. Ini kan
modul dadakan gitu ya, di modul dadakan. Kalau ke depan insya Allah saya akan coba susun ulang ya, susun ulang nanti lebih ini, jadi ada kolom-kolomnya, kemudian kalian nanti kalau bisa antum semuanya itu nanti bisa pesan ya, kemudian nanti bisa tulis di situ, langsung di situ, jadi belajarnya langsung di situ, gitu kan. Ada kolom bagian nulis terjemahannya, misalnya hadis, kemudian ada kolom nulis terjemahannya, kemudian di situ juga nanti tertulis juga misalnya latihan-latihannya. Nah, sebenarnya kan tidak ada latihan kan, kita hampir seperti kayak ngaji kitab biasa, gitu ya, seperti ngaji kitab biasa. Nah, nanti insya Allah ke depan ya, di tahun kedua insya Allah itu akan berubah, baik di nahwu sama sorof dan yang lainnya. Jadi nanti Hidayah dan juga siapa? Nidaul Husna ya. Nidaul Husna. Nah, loh, Hidayah hilang. Astagfirullah. Keluar ini. Kok keluar Hidayah ini? Nidaul Husna masih dengan saya? Masih dengar Ustadz. Nah, Hidayah kenapa? Keluar lagi. Astagfirullah. Nah, ditulis dulu ya. Nah, insya Allah ke depan ini modul adab ini akan disusun lebih ringkas lagi ya. Kemudian penjelasannya semuanya akan jadi satu. Nggak cuma adab sebenarnya, tapi juga sambil nulis ya, sambil dengarkan ya. Nah, biar nggak kelihatan sepi. Nah, jadi nanti di kelas ini ya, tahun kedua ya, di tahun kedua itu nanti akan ada insya Allah modul sendiri ya. Nanti saya harap pesan ya, maunya pesan. Baik dari apa namanya, adab misalnya, atau dari nahwu, sharaf, nanti ada bentuknya sendiri. Ya insya Allah nanti saya akan coba susun satu-satu dari setiap mapel itu agar bisa lebih mudah, agar bisa lebih mudah. Nah, tidak istilahnya tercacar ya. Nah, tidak apa istilahnya bingung karena sebagian dari antum ini kadang beberapa mungkin ada yang masih baru belajar gitu kan, masih belum bisa mengikuti kalau misal uh, tulisannya full Arab gundul semua gitu kan. Nah, jadi insya Allah nanti akan lebih dipermudah modulnya untuk yang selanjutnya. Nah, Nah, Ustadz sudah selesai nulisnya. sudah Ustadz Sampai Bismillah ini sudah diharokati. Harokatnya ditulis juga? Sudah. Bismillah juga sudah. Baik, ditulis artinya sekarang. Apa artinya apa ya? Dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Tulis di bawahnya ya artinya ya. Sudah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sudah? Sudah. bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sudah. Penutup atau penghalang, penutup atau penghalang
antara penglihatan jin. Antara penglihatan jin. Sudah? Sudah. Dan mata, dan aurat. Dan aurat anak Adam. Dan aurat anak Adam. Sudah. Apabila salah satu Sudah. dari mereka Sudah. melepaskan pakaiannya Sudah. adalah dengan mengucapkan Sudah. Bismillah. Bismillah. Sudah. Baik. Faidah hadis ditulis. Faidah hadis. Hidayah kok nggak balik lagi ya? Faidah hadis. Sudah. Faidah hadis disunahkan untuk membaca bismillah. Disunahkan untuk membaca bismillah Sudah. ketika melepaskan pakaian. Ketika melepaskan pakaian. Ketika melepaskan pakaian. Sudah? Sudah. Agar aurat kita tidak terlihat oleh jin. Agar aurat kita tidak terlihat oleh jin. Nah, agar aurat kita tidak terlihat oleh jin. Nah, Sudah. baik. Jadi seperti itu ya. Nah, kita disunahkan kalau misal melepaskan pakaian, ketika mau mandi, melepaskan pakaian, itu kita membaca bismillah. Membaca bismillah. Nah, mungkin ditulis judulnya saja untuk yang ini. Yang kedua adalah, adab yang kedua saat mandi adalah menutup aurat, ya, menutup aurat, sudah, Sudah. kecuali dari Sudah. pasangan kita, Sudah. atau budak yang kita miliki. Nah, sudah. Nah, baik. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, karena setelah ini paket C ya. Darullah Nah. tadi Nida agak terlambat ya masuknya Nida. Iya. Nah, nggak apa-apa. Ini qadarullah juga stoknya mendadak ya. Tidak ini terus tadi pas awal kita sedikit murojaah atau mengulang bab wudu ya, jadi kita hanya bisa ngambil sedikit faedah pada malam hari ini untuk yang bab barunya. Nah, tapi insya Allah tidak ada yang sia-sia karena semua proses belajar itu, menuntut ilmu itu berpahala. Oh iya, Nidal Husna untuk tugas wudu sudah dikirim? Belum? Belum Ustaz. Oh iya, Dari segera ya. kemarin lupa mulu. Iya. Kan mudah tugasnya kan. Nggak berat kan, wudu kan hampir setiap hari kan wudu. Bedanya cuma tinggal di video terus dikirim gitu Dok. Terus dikirim ke Ustazah Rahma, kasih tahu namanya, nama lengkap antum,
terus paket B gitu nama lengkap antum, terus paket B, terus tugas fikih praktek wudhu gitu aja. Ya. Nah, kita akhiri. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya ada Ustadz. Alhamdulillah, jelas. Baik, kita cukupkan pada malam hari ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.